Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novira Suhaibah Lubis. Saya dari Fakultas Syariah, semester 2, Hukum Ekonomi Syariah, Ekstensi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Buyah pengampu mata kuliah Hukum Perdata. Dan di sini saya akan memperlihatkan seperti peraturan yang ada di lembar soal. Di sini saya akan memperlihatkan pakaian saya. Saya ada kartu ujian. Ini kartu ujian. Maaf terbalik. Ini kartu ujiannya. Di sini ada nomor NPM saya, Bu ya. Nomor NPM saya 1902050031 dan nomor ujian saya DUFS 4906 2019. Kemudian saya memakai alma mater rok hitam dan sesuai kriteria yang ada di dalam lembar soal. Di sini langsung saja Bu ya, saya akan menjawab soal pertama. Yang pertama, pengertian benda, hukum benda, urgensi pembedaan benda dalam hukum perdata, serta hak kebendaan atau zakelic, hak menguasai bezit dan hak milik agendum. Langsung saja, benda atau zak adalah segala sesuatu yang dapat dihak orang atau objek. Beberapa pengertian benda lainnya yaitu yang pertama dalam arti sempit. Nah, dalam arti sempit, benda adalah sebagai barang yang terlihat saja. Kemudian yang benda adalah kekayaan seseorang. Jika perkataan benda dapat diartikan sebagai kekayaan seseorang, maka perkataan itu juga meliputi barang-barang yang tidak terlihat, misalnya hutang. Itu dalam arti luas. Kemudian ada juga pengertiannya, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan objek, obigendum atau hak milik, baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud. Kemudian hukum benda adalah keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Kata zak itu adalah kata dari bahasa Belanda yang diterjemahkan dengan benda dan kadang juga barang. Kemudian dalam KUHP terdapat pembedaan benda. Yang pertama, kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak (Anroerendezaken) dan benda yang bergerak (Rendeszaken). Itu terdapat dalam pasal 504 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, kebendaan dapat dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan atau Verbruikbaarzaken. Itu terdapat dalam pasal 505 KUH Perdata. Pembedaan kebendaan demikian diatur dalam pasal 503, 504, dan 505 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Yang pasal 503 itu berbunyi tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Dan pasal 504 mengatakan tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tidak bergerak. Kemudian dalam pasal 505 mengatakan tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan. Kebendaan terlepas dan benda-benda sejenis itu adalah kebendaan bergerak. Kemudian hak menguasai atau bezit. Nah, bezit ialah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai oleh kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya, ada dan pada siapa. Kemudian hak milik atau agendum. Pasal 570 KUHP menerangkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya, menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan yang bertentangan dengan hukum, undang-undang, atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain. Kemudian yang kedua ada tentang jaminan, pembagian jaminan umum, jaminan khusus, serta hak-hak benda atas jaminan. Oke, jaminan atau tanggungan adalah tanggungan atas segala
perikatan seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1131 KUHP atau jaminan umum maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang yang diatur dalam pasal 1139. Nah, jaminan umum adalah bentuk jaminan yang adanya telah ditentukan undang-undang. Jaminan ini diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian secara yuridis. Baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemilik agunan atau barang jaminan atau antara pihak ketiga dan debitur. Jaminan ini dapat dibedakan antara bentuk jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Kemudian jaminan kebendaan juga dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada gadai. Gadai yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata. Kemudian yang kedua adalah fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Undang-Undang Fidusia. Kemudian yang ketiga adalah hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Itu terdapat dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Kemudian yang keempat ada hipotek. Nah, hipotek kapal yang diatur dalam pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang pelayaran. Kemudian yang terakhir, yang kelima, resi gudang. Nah, resi gudang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011. Kemudian yang ketiga ada hukum waris, asas prinsip hukum waris, pengertian, unsur-unsur hukum waris, dan syarat kewarisan perdata. Nah, yang ketiga ini menurut pakar hukum Indonesia Profesor Dr. Wirjono Projokarto pada tahun 1976, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta seseorang setelah pewaris meninggal dunia dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Kemudian asas dan prinsip hukum waris. Ini terdapat ada 3 asas utama hukum waris perdata yang harus sesuai. Yang pertama ada asas keutamaan. Yang diutamakan itu golongan 1 sampai golongan 3. Terus yang kedua ada pengganti. Nah, menurut hukum waris perdata, seseorang dalam garis lurus golongan 1 diperbolehkan menggantikan hak untuk menerima waris. Dan yang ketiga ada warisan tak terurus. Menuntut warisan yang tak terurus adalah warisan yang tidak menuntut atau tiada menuntut atau ditolak oleh seluruh ahli waris. Kemudian unsur-unsur kewarisan. Adapun unsur-unsur yang terkait sebagai berikut. Yang pertama itu pewaris. Nah, pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan, terus meninggal dunia dan memberikan warisan tersebut kepada ahli waris, baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain untuk si ahli waris. Nah, yang kedua itu ada ahli waris. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan, disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh si pewaris. Nah, yang ketiga ada harta warisan. Nah, harta warisan ini segala sesuatu yang diberikan oleh si pewaris yang dimiliki oleh pewaris, seperti rumah, mobil, emas, maupun kewajiban untuk membayar hutang. Terus kemudian ada juga hukum waris itu menurut undang-undang. Ini juga masuk ke dalam syarat kewarisan perdata. Hukum waris menurut undang-undang itu RFEJ, yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia pewaris kepada orang yang masih hidup atau ahli waris.
yang berhak menerimanya. Nah, berpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu orang atau beberapa orang. Di sini juga ada macam-macam ahli waris. Di sini ada ahli waris berdasarkan undang-undang atau ab intestato yang punya golongan 1 sampai golongan 3. Kemudian di situ dibilang ahli waris ini didasarkan atas hubungan darah si pewaris atau para keluarga sedara. Maksudnya di situ ada seperti anak atau kakek kepada cucunya atau suami istri gitu. Tetapi suami istri tidak memiliki hubungan darah, tetapi dia masuk dalam golongan 1, 2, dan 3 di antara golongan tersebut. Kemudian di sini ada juga ahli waris menurut wasiat. Nah, ini ada testamentary average. Ahli waris ini didasarkan atas wasiat, yaitu dalam pasal 874 BW yang mengatakan bahwa setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, yaitu terdiri atas testamentary erfgenem, yaitu ahli waris yang mendapat wasiat berisi suatu erfstelling, penunjuk satu atau beberapa ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau beberapa peninggalan, baik berupa peninggalan rumah, mobil, emas maupun hutang, seperti itu. Dan dalam KUHP juga terdapat 2 cara mewarisi itu tadi ya kan, tanpa surat wasiat saudara atau berdasarkan surat wasiat. Dan jangan lupa bahwa di Indonesia juga memiliki 3 macam hukum waris. Yang pertama itu hukum waris adat, hukum waris KUHP, dan hukum waris Islam. Nah, yang soal keempat di sini ada secara ab intestato, proses pewarisan secara ab intestato, perwarisan secara testamentoir, pengaturan legitim party, dan bagian waris anak di luar kawin. Nah, yang pertama ada ab intestato. Nah, pewarisan berdasarkan ab intestato ini adalah ahli waris karena kedudukannya sendiri demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan pewaris menurut KUH Perdata. Seperti yang saya sebutkan tadi di jawaban nomor 3, penggolongan ahli waris ini ada penggolongannya. Yang pertama itu golongan pertama, yaitu terdiri dari suami istri, anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah pasal 852 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pasal 852 bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Kemudian maksud dari pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagiannya yang sama. Kemudian golongan yang kedua yaitu terdiri dari bapak, ibu, atau salah satu dari saudara keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah pasal 854, 855, 856, 857 KUH Perdata. Nah, di pasal 854 KUH Perdata tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu atau saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing 1/3 jika ada 1 saudara, dan masing-masing 1/4 jika ada 2 saudara atau lebih. Nah, yang golongan pertama tadi, anak-anak dari perkawinan pertama maksimal itu 1/4, 1/4. Maksud dari pasal 852 ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian suami istri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak pertamanya. Itu yang golongan pertama. Maksudnya adalah yang pertama ini, misalnya dia memiliki anak, kemudian si suami ini menikah lagi. Nah, seperti itu. Jadi bagiannya masih lebih untuk anaknya, anak yang pertama, anak yang di pernikahannya yang pertama. Dan yang ketiga, golongan ketiga itu terdiri dari kakek, nenek, dan seterusnya beserta keluarga dalam garis lurus ke atas.
baik dalam garis sebapak maupun dari garis seibu. Nah, yang keempat itu golongan keempat yang terdiri dari saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Dan kemudian hukum waris, proses pewarisan berdasarkan testamentaire. Nah, kita seringkali tidak mudah bagi kita untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum tertentu merupakan kehendak terakhir. Sering tidak tahu dengan jelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh testator. Nah, testamentaire ini adalah ahli waris ab intestato baru berlaku kalau pewaris telah tidak atau mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya. Ketetapan mana harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat, kehendak atau kehendak pewaris didahulukan. Nah, di unsur-unsur testamen ini juga harus berbentuk tertulis, harus ada tertulis akta seperti itu, karena testamen mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku sesudah pewaris mati. Maka testamen terikat kepada syarat-syarat yang ketat. Jadi si pewaris ini terlebih dahulu harus meninggal, baru akta itu berlaku seperti itu. Kemudian isinya juga pernyataan kehendak merupakan suatu tindakan hukum sepihak, yaitu tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan di mana tindakan atau pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Maksudnya dalam satu orang saja itu sudah cukup hukum yang di dalamnya. Kemudian bentuk dan isi testamen itu berisi pengangkatan waris untuk seluruh atau sebagian daripada harta pewaris, 1/2, 1/3, 1/4 seperti itu. Terus ada perbedaan penting antara ahli waris ab intesto dengan ahli waris yang diangkat dengan satu testamen. Yaitu yang pertama, pewaris testamentaire tidak mengenal penggantian tempat. Terus yang kedua itu ahli waris testamentaire tidak menikmati inbreng. Wasiat dapat juga berisi pemberian suatu benda tertentu atau hibah wasiat atau legat. Nah, kemudian di sini ada juga yang disoal dibilang legitim porti. Ya, di sini legitim porti menurut pasal 913 KUH Perdata yang dimaksud dengan legitim porti adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris. Garis lurus menurut ketentuan undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun yang selaku wasiat. Nah, legitim porti juga memiliki prinsip, yaitu menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Kemudian juga legitim porti harus dituntut seperti yang telah dibilang tadi, bagian mutlak ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan undang-undang. Nah, dalam hal ini adalah kitab undang-undang hukum perdata, artinya para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus yang disebut legitimers memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu-gugat, yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besarnya berdasarkan KUH Perdata. Kemudian di sini ada bagian dari anak di luar kawin atau di luar nikah. Nah, anak di luar nikah itu adalah anak sumbang atau anak jadi pengertian anak luar kawin itu dalam arti sempit anak yang terjadi di luar pernikahan seperti itu. Nah, dalam buku Devita Purnamasari SHMKN ada di sini dibilang sistem kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama berlaku untuk warga negara Indonesia yang beragama selain Islam atau bagi yang beragama Islam tetapi menundukkan diri ke dalam hukum pewarisan perdata barat. Ada 3 jenis sistemnya warisan yang berlaku. Yang pertama waris barat atau KUH per, waris adat, dan waris Islam.
Itu yang ada di Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini prinsip pewarisan antara pewaris dan ahli waris harus memiliki hubungan darah. Jadi jikalau dia adalah anak di luar nikah tetapi memiliki hubungan darah, maka bagiannya sama seperti anak pada umumnya. Karena di sini juga dibilang dengan demikian ada 4 golongan besar yang berhak mewarisi. Jadi si anak di luar nikah ini mendapat bagian seperti anak-anak pada umumnya karena masuk dalam proses ab intestato yang di golongan pertama, itu suami istri yang hidup terlama dan yang hidup suami istri, anak-anak, keturunannya itu merupakan pasal 852 BW. Nah, itu menurut saya seperti itu bagiannya. Nah, yang kelima di situ soalnya pengertian perikatan perjanjian, syarat-syarat perjanjian, wan prestasi dan sebabnya serta hapusnya perikatan. Nah, pengertian perjanjian dan perikatan ini sudah dipisah oleh Profesor Subekti SH dalam bukunya Hukum Perjanjian. Ini pengertiannya sudah dipisah. Nah, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Persetujuan sama dengan perjanjian, baik persetujuan perjanjian, perikatan maupun kontrak, melibatkan setidaknya dua pihak atau lebih. Dasar hukum persetujuan perjanjian, perikatan maupun kontrak mengacu pada KUH Perdata. Nah, secara singkat, persetujuan menimbulkan perikatan. Nah, perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat diri dalam perjanjian. Seperti itu. Nah, menurut Ricardo, sebelum memiliki konsekuensi hukum, suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak. Seperti itu. Kemudian ada syarat sah perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama itu sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kemudian yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kemudian yang ketiga, suatu hal tertentu. Kemudian yang keempat, suatu sebab yang halal. Nah, syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Nah, yang kedua, yang syarat yang ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian. Nah, jika sudah memenuhi keempat syarat di atas, maka perjanjian tersebut adalah sah. Tapi perjanjian bisa diminta dibatalkan, bahkan batal demi hukum juga bisa seperti itu. Kemudian wan prestasi. Nah, wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian itu tidak boleh dilakukan. Nah, istilah wan prestasi ini berasal dari bahasa Belanda yaitu wan prestati yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Nah, sebab atau akibat yang hukum wan prestasi memberikan sebab atau akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga hukum diharapkan agar tidak
ada satu pihak pun yang dirugikan dalam poin prestasi tersebut. Maksudnya adalah seperti ini. Ketika kita melakukan perjanjian dengan seseorang atau seseorang debitur menjanji kepada suatu bank, itu mereka melanggar perjanjian tersebut, maka sebabnya ada hukuman yang diberikan oleh pihak bank, seperti itu. Dan kemudian ada hapusnya sebuah perikatan. Menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, cara hapusnya perikatan itu ada 10. Nah, yang pertama ada pembayaran. Menurut pasal 1382 sampai 1403 KUH Perdata, yaitu pelunasan utang atau uang, jasa, barang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Misalnya perjanjian jual beli sepeda. Sepeda A membeli sepeda milik B, maka saat A membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan oleh si B kepada A, yang berarti lunas semua kewajiban masing-masing pihak A dan B, maka perjanjian jual beli antara A dan B dianggap berakhir hapus. Seperti itu. Terus yang kedua ada penawaran. Pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan konsinyasi dalam pasal 1404 sampai 1412. Maksudnya 1412 ya. Kemudian itu dibilang yaitu suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya, namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kepanitraan pengadilan negeri atau setempat. Misalnya seperti ini. A punya utang kepada si B. Akhirnya A membayar utang tersebut kepada si B. Tapi B menolak menerimanya. Dalam kondisi demikian, A bisa menitipkan pembayaran utangnya tersebut melalui kepanitraan pengadilan negeri setempat nanti. Pengadilan yang akan meneruskannya kepada si B. Nah, jika menitipkan melalui pengadilan ini sudah dilakukan, maka utang-utang antara A dan B sudah berakhir, dianggap lunas seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada novasi atau pembaharuan utang. Ini terdapat dalam pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata. Adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur di mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru. Kemudian yang keempat, ada perjumpaan utang atau kompensasi. Itu terdapat dalam pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata, yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Begini, misalnya A punya utang kepada si B sebesar 500.000. Tapi pada saat yang sama B juga ternyata punya utang kepada si A sebesar 500.000. Dalam hal demikian maka utang masing-masing sudah dianggap lunas karena impas dan perjanjian utang piutang dianggap sudah berakhir. Kemudian yang kelima ada konfisio atau pencampuran utang. Itu terdapat dalam pasal 1436 sampai 1437 KUH Perdata. Adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berhutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Misalnya seperti ini, si A punya utang kepada si B. Nah, ternyata karena berjodoh akhirnya menikah dengan si B. Dalam kondisi demikian, maka terjadilah percampuran utang karena antara A dan B telah menikah. Padahal dulunya A mempunyai utang kepada si B, seperti itu. Kemudian yang keenam ada pembebasan utang. Ini terdapat dalam pasal 1438 sampai 1443 KUH Perdata,
yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Nah, kalau yang ini misalnya si A punya utang kepada si B, tetapi B membebaskan A dari utangnya tersebut. Wah, berarti baik ya. Kemudian yang ketujuh, musnahnya barang terutang. Ini terdapat dalam pasal 1444 sampai pasal 1445 KUH Perdata, yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Musnahnya barang yang terutang ini digantungkan pada dua syarat Miru dan Patih 2011 150. Yang pertama itu musnahnya barang tersebut bukan karena kesalahan debitur. Yang kedua, debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur, seperti itu. Kemudian yang ke-8 ada kebatalan dan pembatalan perjanjian. Ini terdapat dalam pasal 1446 sampai 1456. Yang dimaksud batal demi hukum di dalam pasal 1446 ini KUH Perdata adalah dapat dibatalkan atau misalnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum dewasa, belum cakap hukum. Perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalannya melalui pengadilan, seperti itu. Dan saat dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut telah berakhir. Kemudian yang ke-9, berlakunya syarat batal. Nah, ini terdapat dalam pasal 1265 KUH Perdata. Artinya adalah syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada perjanjian, seperti itu. Kemudian yang ke-10 ada lewatnya waktu atau kadaluarsa, pasal 1946 sampai 1993 bab 7 buku keempat KUH Perdata. Nah, menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, seperti itu. Nah, sampai di situ Bu ya jawaban saya. Demikian jawaban saya. Jika ada perkataan atau jawaban saya yang salah, penjelasan atau tingkah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.